Ibu melihat aku berusia 20 tahun belum mencapai apa-apa. Setiap hari dalam game, aku mengejar gadis anime dua dimensi sambil memanggil mereka, Mama. Dengan marah, dia membawaku menikah ke keluarga kaya. Dia membuatku belajar aturan masyarakat kelas atas. Aku pikir mulai sekarang aku bisa benar-benar santai, fokus bermain. Tapi kakak yang tidak pernah kuganggu ternyata melakukan balas dendam gila padaku. Larut malam pintu kamarku ditendang terbuka. Ibuku seperti singa betina yang marah berlari ke arahku. Dia menarik kabel listrik komputerku dengan keras. Layar langsung menjadi hitam. Aku sedang bersiap untuk berinteraksi dengan karakter kertas dalam game. Adegan mengikat pernikahan dengan istri tiba-tiba terhenti. Mami? Kamu sedang apa? Aku hampir selesai. Aku dengan frustrasi mencengkeram rambutku mencoba menyalakan kembali dan menyelesaikan. Kau hampir menghabiskan seluruh hidupmu dengan bermain. Ibuku mencengkeram telingaku dengan kuat. Kekuatan begitu besar seolah-olah ingin memutarnya. Aku beritahu kamu. Aku sudah muak. Kau seperti lumpur yang tak bisa dipasang ke tembok. Aku sudah mengurus akta pernikahan dengan ketua grup Bai. Hari ini kau ikut pindah ke rumah keluarga Bai bersamaku. Belajarlah apa itu aturan masyarakat kelas atas. Aku terkejut. Bahkan rasa sakit di telingaku pun kulupakan. Grup Bai itu yang sembarangan menepuk-nepuk kaki. Keluarga kaya teratas yang dapat mengguncang ekonomi seluruh kota. Ibuku, seorang wanita paruh-baya yang memotong ikan di bagian segar supermarket, ternyata menikah dengan kepala keluarga Bai. Sebelum aku sempat menyadari, aku sudah bersama barang bawaku dimasukkan ke dalam sebuah Lincoln sedan. Setengah jam kemudian, aku berdiri di manor keluarga Bai yang seperti kastil Eropa. Di dalam aula, lampu kristal menggantung menyilaukan sehingga aku tak bisa membuka mata. Para pelayan berjas dan sepatu kulit di sekeliling memandangku dengan tatapan seperti melihat sampah. Aku cemas menggenggam bagian bawah kaos T yang sudah memutih karena dicuci. Sangat ingin menemukan celah di tanah dan masuk ke dalamnya. Ini dia anakmu. Suara rendah yang berwibawa terdengar. Kepala keluarga Bai, Bai Zentian, duduk di sofa, bahkan tidak menatapku. Ibuku segera menampilkan senyum yang menjilat, membungkuk dengan rendah hati. Dia memang biasanya agak suka bermain. Sebenarnya dia sangat pintar. Kedepannya di keluarga Bai, mohon bersabar. Keluarga Bai tidak memelihara orang yang tidak berguna. Bai Zentian menggerutu dingin. Suasana langsung turun ke titik beku. Ibuku begitu cemas keringat dingin mengalir di dahinya. Dia berusaha memberi isyarat dengan tatapan. Dia menyuruhku memanggil orang. Aku menggigit gigi. Rasa malu bergejolak di dadaku. Ini apa? Menjual anak demi kehormatan? Saat saya bersiap untuk menyerah begitu saja. Ketika saya berbalik dan pergi. Di atas tangga berputar di lantai 2 terdengar suara sepatu hak tinggi yang jernih. Ayah? Tante, baru masuk. Jangan menakut-nakuti adik laki-laki baru. Saya mengangkat kepala. Nafas tiba-tiba seragam. Itu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Sebuah gaun sutra merah anggur panjang membungkus tubuhnya yang anggun. Kulitnya putih bersinar. Di antara alis dan matanya ada senyum malas. Dia bernama Bai Susu. Satu-satunya kakak perempuan tertua dan termuda di keluarga Bai. Dia berjalan ke depanku, membawa aroma mawar yang lembut. Dia melihat saya dalam keadaan canggung. Tiba-tiba mengulurkan tangan putihnya untuk merapikan kerah baju yang kusut. Suara lembutnya seolah meneteskan air. Ini Lin Fen, kan? Mulai sekarang ini akan menjadi rumahmu. Panggil, kakak, dan dengarkan. Saat itu, aku menatap matanya yang tersenyum. Detak jantungku terlewat satu ketukan. Aku pikir di dalam keluarga kaya yang dingin ini, aku menemukan satu-satunya cahaya. Kedatangan Bai Susu benar-benar seperti mimpi indah yang tidak realistis. Meskipun Bai Zentian berwajah dingin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu berarti dia diam-diam menyetujui kami untuk masuk. Ibuku begitu terharu hampir menangis. Aku memegang tangan Bai Susu dan terus meminta maaf. Sore itu, aku dibawa oleh pelayan rumah ke sebuah ruangan yang seluas 3 kamar tidur mewah di rumah lamaku. Jendela kaca besar dengan pemandangan panorama. Tempat tidur besar custom kelas atas. Bahkan ada satu komputer Alienware dengan spesifikasi tertinggi. Tuan Lin dan Nona sudah memberi perintah. Silakan lihat apa lagi yang dibutuhkan. Silakan memberi perintah kapan saja. Meskipun pelayan rumah berwajah kaku, tapi sikapnya tak dapat dicela. Saya berbaring di atas tempat tidur yang lembut, memandang langit-langit sambil melamun. Kehidupan keluarga kaya tampaknya tidak serumit yang dikatakan ibu saya. Tidak perlu hiu, tidak perlu dimarahi. Ada juga seorang kakak perempuan yang melindungi seperti Dewi. Saat makan malam, Bai Zentian tidak berada di meja makan. Hanya saya, ibu saya dan Bai Susu. Ibu saya begitu pemalu hingga tidak berani mengambil sumpit. Bai Susu malah dengan sukarela mengambil sepotong wagyu kelas atas, meletakkannya ke dalam mangkuk saya. Coba yang ini yang diangkut lewat udara. Dia menopang dagunya dengan satu tangan, tersenyum lebar sambil menatapku. Terima kasih, Kak Susu. Aku memakan dengan wajah memerah, melahapnya dengan rakus. Rasanya memang luar biasa. Belum pernah aku rasakan seumur hidup. Setelah makan, Bai Susu bahkan membawaku ke ruang koleksi pribadinya. Di dalamnya dipenuhi berbagai figur dan model edisi terbatas. Melihatnya membuat mataku terbelalak. Suka? Dia menanyakanku, dan aku mengangguk dengan gila. Ini untukmu. Dia dengan santai mengambil sebuah mecha edisi terbatas yang harganya dijual dengan harga fantastis di pasar. Setelah menaruh figur itu ke dalam pelukanku, apa yang masih kurang? Langsung katakan pada kakak. Malam itu, aku memeluk figur itu dengan bersemangat dan tidak bisa tidur sepanjang setengah malam. Aku rasa langkah ibuku itu tepat. Bai Susu benar-benar seperti malaikat. Aku bahkan bersumpah diam-diam. Mulai sekarang,
Harus benar-benar mendengarkan, membalas kebaikannya, sampai larut malam. Aku merasa haus dan mencari air untuk diminum. Saat melewati ruang belajar Bai Susu, pintunya tidak tertutup rapat. Terlihat secercah cahaya tipis. Aku baru saja ingin membantu menutup pintunya, tapi terdengar suara dia sedang menelepon di dalam. Orang desa itu sudah pindah masuk. Suara Bai Susu tidak lagi lembut, justru terdengar dingin dan sinis yang membuat orang merinding. Tenang saja, sampah kelas bawah seperti ini sebaiknya dikendalikan. Berikan sedikit imbalan manis. Dia akan mengibaskan ekor seperti anjing. Seluruh tubuhku kaku, tangan terhenti di udara. Apa-apaan ini? Sebuah tumor pada rahim. Cuma wanita tua yang hampir mati. Kalau bukan demi mencocokkan tipe untukku, ayahku akan membiarkannya masuk. Kalau soal Lin Fen itu, Bai Susu tertawa pelan. Nada suaranya penuh kekejaman. Anggap saja itu mainan untuk menghilangkan kebosanan sebelum operasi. Setelah aku bosan memainkannya, aku akan mengajarinya aturan sebenarnya dari keluarga kaya. Aku terasa seperti jatuh ke dalam gua es. Cangkir air di tanganku hampir terjatuh ke lantai. Mainan pencocokan tipe. Aku tiba-tiba menunduk melihat ke tanganku. Patung koleksi langka yang selalu kupeluk. Dengan cahaya lemah di koridor, aku tiba-tiba menyadari. Di mata Mecha tampak berkelip titik merah yang sangat kecil. Itu adalah kamera mikro. Dia terus mengawasi aku. Malam itu, aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan. Aku menatap semua kemewahan di dalam kamar. Hanya terasa menakutkan. Aku ingin bergegas menanyai ibuku. Tapi di telepon Bai Susu ada kalimat tentang rahimnya yang memiliki tumor. Wanita tua yang hampir mati. Seperti ujung pedang menancap kuat di tenggorokanku. Ibuku sakit. Untuk memberiku sesuatu yang salah. Itu karena masuk ke keluarga Bai hanya untuk mencocokkan tipe bagi Bai Susu. Keesokan paginya, Bai Susu mengetuk pintu kamarku. Dia masih tersenyum dengan anggun. Sempurna tanpa celah sedikit pun. Lin Fen mengganti pakaian. Hari ini kakak akan membawamu melihat dunia. Belajarlah aturan. Aku melihat setelan haute couture yang dia serahkan. Perutku bergejolak seperti ombak yang mengamuk. Namun aku menahan ketakutan. Memaksa diriku untuk menerimanya. Saya harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Setengah jam kemudian, saya dibawa olehnya ke pusat kota. Sebuah klub pribadi mewah bernama Night Banquet. Ruang pribadi itu dipenuhi oleh anak-anak kaya yang berpakaian mewah. Melihat Bai Susu masuk, mereka semua berdiri dan menjilat. Saudari Susu. Orang ini adalah seorang anak kaya yang rambutnya diwarnai kuning. Memandangku dengan tatapan meremehkan. Adik baru saya. Bai Susu sengaja menekankan kata adik. Sudut bibirnya mengangkat senyum yang penuh main-main. Semua orang langsung tertawa mengerti maksudnya. Ayo, Lin Fen memberi minum kepada para tuan muda. Bai Susu duduk di kursi utama. Secara santai menunjuk ke beberapa gelas minuman keras tinggi yang terisi penuh di atas meja. Saya terdiam di tempat. Susu SIS. Aku tidak bisa minum alkohol. Plak! Tanpa peringatan, Bai Susu membalikan tangan dan menamparku. Pukulan itu keras menampar wajahku. Ruangan pribadi langsung menjadi sunyi total. Aku terhuyung karena dipukul. Telingaku berdengung. Aku merasakan rasa darah di mulut. Aku memintamu untuk bersulang. Kamu tidak mengerti kata manusia. Bai Susu mengeluarkan tisu basah. Dengan jijik, dia mengusap tangannya, seolah-olah menyentuh sesuatu yang kotor. Aturan pertama dalam masyarakat kelas atas. Tuan memerintahkanmu melakukan apa? Kamu harus melakukannya. Kamu pikir ibumu yang hina naik ke tempat tidur ayahku? Kau memang anak muda kaya. Aku menutup wajahku sambil menatapnya dengan tajam. Malaikat lembut semalam kini sepenuhnya melepas topengnya. Menjadi setan pemakan manusia. Lihat apa? Lihat? Belum cepat minum. Rambut kuning menendang lutut saya. Saya terhuyung dan berlutut di depan meja teh. Lutut terbentur kaca pecah. Sakit yang menusuk hati. Saya mengangkat kepala. Namun di sela-sela pintu setengah terbuka ruang VIP, saya melihat sosok yang familiar. Ibuku memakai seragam pelayan yang tidak pas, memegang nampan buah. Dengan wajah pucat menatap saya. Dia tidak bergegas masuk melindungi saya, hanya menggigit bibirnya dengan keras. Air mata jatuh berbutir besar, lalu menunduk dengan putus asa, berbalik pergi. Saat itu, hatiku benar-benar hancur. Haha, Bai Susu menatap saya dari atas, seperti melihat seekor semut. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat gelas pertama dan menenggaknya. Cairan pedas itu membakar tenggorokanku. Air mata bercampur rasa malu. Menelan 1, 2, 3 gelas sekaligus, sampai aku merasakan kram di perut karena minum. Terbaring di tanah sambil muntah kering. Bai Susu akhirnya tersenyum puas. Dia melangkah ke depanku dengan sepatu hak tinggi 10 cm. Ujung sepatu mengangkat daguku. Mengeluarkan sebuah dokumen dari tas. Langsung menampar wajahku. Setelah minum, tanda tangani ini. Aku menahan pusing, melihat jelas judul di dokumen itu. Suaraku serak. Dengan tidak percaya, menatap huruf tebal besar itu. Setiap huruf seperti pukulan berat, menampar kepalaku dengan keras. Kalau tidak, kau pikir makanan keluarga Bai cuma gratis. Bai Susu berjongkok. Rambut panjangnya menjuntai di pipiku, membawa rasa dingin yang menusuk. Dia menurunkan suaranya, berbicara dengan volume yang hanya kami berdua yang bisa mendengar. Ibumu terkena penyakit terminal. Hanya keluarga Bai yang mampu membayar obat khusus yang sangat mahal dan biaya operasi. Dan biayanya adalah kamu. Dia mengulurkan jari yang dicat dengan cat kuku merah menyala. Dengan lembut menepuk dadaku. Ginjalku ada sedikit masalah. Hasil pencocokan tipe organ keluar kemarin. Sangat cocok. Aku seperti tersambar petir. Seluruh darah di tubuhku pada saat itu membeku total. Jadi inilah kebenarannya. Ibuku sebenarnya bukan apa-apa. Terbang ke atas ranting menjadi phoenix. Dia menggunakan nyawanya sendiri. Dengan nyawaku bertransaksi dengan iblis. Tidak heran dia tadi di luar pintu melihatku dipermalukan. Tapi tidak berani bersuara. Tidak heran pandangan Bai Zentian kepada kami. Seperti melihat binatang ternak. Aku tidak menandatangani. Aku dengan keras menolak tangan Bai Susu. Berjuang mencoba berdiri. Kalian ini melanggar hukum. Aku akan melaporkan.
melaporkan. Bai Susu sepertinya mendengar lelucon besar. Dia berdiri dan merapikan roknya, memandang Lin Fen dengan belas kasihan. Apakah kamu terlalu lama di lapisan bawah? Otakmu sudah berkarat. Di dunia ini, keluarga Bai adalah hukum. Dia menjentikan jari. Pintu ruang pribadi terbuka. Dua pengawal berpakaian hitam membawa seorang pria masuk. Itu ibuku. Saat ini tangannya terikat terbalik. Rambutnya berantakan. Wajahnya pucat sekali. Ibu? Aku menggeram ingin melompat ke arahnya. Tapi aku diinjak kuat di punggung oleh si rambut kuning. Xiao Fen. Maaf, Bu. Maaf. Kamu. Ibuku hancur dan menang keras. Ibu tidak ingin mati. Ibu hanya ingin terus hidup. Keluarga Bai setuju. Asalkan kamu menandatangani. Menyumbangkan 1 ginjal. Mereka akan mengobati penyakitku. Mereka juga akan memberi kamu obat dan uang. Diam saja. Aku berteriak marah dengan mata merah. Kepercayaan dalam hatiku runtuh hebat pada saat ini. Meskipun aku garang. Tapi sejak kecil, ibu kandungku melindungi aku untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ternyata dia benar-benar menjualku ke keluarga Bai. Menjadi macan salju. Kekeh. Benar-benar hubungan ibu anak yang dalamnya. Bai Susu berjalan ke depan ibuku. Dengan jijik, dia mencubit dagunya. Tapi syarat perjanjian tidak sesederhana hanya donor ginjal. Karena sudah masuk ke keluarga Bai. Seluruh dirimu, martabatmu, kebebasanmu semuanya milikku. Dia menoleh ke arahku. Tatapan matanya berkilau dengan kegembiraan yang sakit. Lin Fen sekarang memberimu 2 pilihan. Pertama, menolak menandatangani. Aku akan segera menghentikan semua obat ibumu. Membuang kalian seperti sampah. Melihatnya mati mengerikan di jalanan. Tanda tangan patuh yang kedua. Mulai sekarang jadilah anjing paling patuh bagi Bai Susu. Aku membuatmu tertawa. Kamu harus tertawa. Aku memaksa kamu makan kotoran. Kamu harus melelupkannya. Anak-anak orang kaya di dalam kotak mengeluarkan napas dingin berulang-ulang. Kelompok drama menatapku. Aku berbaring di lantai. Melihat tatapan lemah dan memohon ibuku. Melihat wajah Bai Susu yang tinggi dan tak kenal ampun. Kukuku menancap dalam daging. Darah mengalir di telapak tanganku. Karir 20 tahun sebagai orang tak berguna. Pada saat ini, hancur oleh mesin giling realitas. Aku menandatangani. Aku mendengar suara serak yang bukan suara manusia. Bai Susu tersenyum puas. Dia melemparkan sebuah pena khusus di depanku. Dengan tangan gemetar, aku menandatangani kontrak penjualan diri dengan namaku. Bagus. Bai Susu menendang wajahku dengan ujung kakinya. Sekarang penuhi kewajiban pertamamu sebagai anjing. Lidahkan noda alkohol di lantai sampai bersih. Aku tiba-tiba mengangkat kepala. Mataku yang memerah menatapnya mati-matian. Bagaimana kau bisa berpikir untuk mengubah pikiran? Bai Susu menatap dengan dingin. Pengawal segera menambah tekanan pada tangan ibuku. Ibuku mengeluarkan teriakan menyedihkan. Aku menutup mata. Air mata rasa malu akhirnya mengalir deras. Aku perlahan-lahan menundukkan tubuh. Menempelkan lidah ke lantai yang dingin, berdebu, dan penuh minuman beralkohol. Bai Susu, sebaiknya kau berdoa agar aku tidak pernah bisa bangkit lagi. Jika tidak, setiap tetes alkohol yang kutelan hari ini akan kutuntut kau membayar dengan darah di hari mendatang. Aku masih kembali dari klub malam. Pengurus menyeretku ke ruang bawah tanah seperti menyeret anjing mati. Ini adalah kamar pelayan paling gelap dan lembab di seluruh keluarga Bai. Komputer alien kelas atas itu dihancurkan menjadi tumpukan besi tua oleh 2 pengawal tepat di depan mataku. Nona itu memberi perintah pada anjing. Tidak butuh hiburan, hanya perlu belajar mengibaskan ekor. Pelayan menertawakan sambil menendang pecahan motherboard di lantai. Pintu dengan suara pung tertutup. Suara kunci yang terkunci terdengar sangat jelas di ruang bawah tanah. Aku berbaring di lantai semen yang dingin, menghapus keringat dan bekas darah di sudut mulut. Penghinaan terbakar gila dalam darah. 5 organ dalam dan 6 organ luar. Semua berteriak dengan niat membunuh. Benar-benar mengira kalau mereka menindihku ke dalam lumpur. Aku tidak akan bisa bangkit lagi. Aku mengeluarkan dari saku celana patung mecha yang kuselamatkan dengan keras. Ini adalah kamera mikro yang digunakan Bai Susu untuk memantau aku. Aku meraba dalam gelap membuka casing patung, mencabut kabel tipis seperti benang di dalamnya. Beruntung dulu demi bermain game. Keahlian yang saya asah dengan merakit periferal sendiri. Saya dengan terampil mengupas kulit kabel. Saya menyambungkan kembali modul audio secara singkat. Saya memotong transmisi video dengan kuku karena menekannya terlalu keras, mengeluarkan darah. Saya bahkan tidak mengerutkan alis. Kurang dari setengah jam, sebuah mikrospion berukuran koin telah selesai dibuat. Permainan Bai Susu baru saja dimulai. Sore hari berikutnya, taman belakang rumah Bai dipenuhi sinar matahari yang cerah. Bai Susu sedang mengadakan afternoon tea para sosialita. Dia memerintahkan seseorang untuk menaruh saya pakaian yang ketat dan menekan daging, menyesuaikan seragam, seperti mempermainkan monyet. Dia mendorong saya ke depan orang banyak. Saudari-saudariku, lihat anjing baru yang saya pelihara. Pakaian ini sangat cocok untuknya. Bai Susu membawa cangkir teh porselen kuno. Tertawa sampai bunga bergoyang tak karuan. Beberapa sosialita menutup mulut sambil tertawa pelan. Tatapannya seperti melihat tikus di selokan. Susu, selera kamu memang semakin unik. Orang kampung seperti ini juga dibawa masuk rumah. Dengar-dengar dia itu hiu. Tidak akan ada bau ikan di tubuhnya. Kan? Cepat pergi tuang teh untuk Nona Li. Bai Susu menendang betisku. Ujung sepatu hak tinggiku menusuk sampai sakit. Aku menundukkan kepala, mengangkat teko teh merah yang mendidih dan berjalan ke sana. Pada detik aku menuangkan teh itu, Bai Susu tiba-tiba mengulurkan kakinya, menyangkut keras di lututku. Seluruh tubuhku kehilangan keseimbangan. Teko teh di tanganku terbalik dengan keras. Air teh yang mendidih tumpah seluruhnya ke punggung tanganku. Kulit dan daging langsung terbakar merah. Rasa sakit yang menusuk hati merobek saraf. Aku menggigit gigi dengan keras. Dengan paksa menelan teriakan menyedihkan ke dalam perut. Bahkan tidak mengeluarkan satu keluhan sekalipun. Aduh, kamu ini sampah.
Kenapa bahkan tidak bisa menuang teh? Bai Susu berpura-pura terkejut. Dia menampar wajahku dengan satu pukulan balik. Suara tamparan yang nyaring bergema di taman, mencemari gaun Nona Li. Apakah kamu mampu membayarnya? Pergi ke ruang belajar dan bersihkan. Aku menundukkan pandangan, menutupi niat membunuh yang berdarah di mataku. Saat berbalik, aku menegakkan telinga. Susu? Ayahmu akhir-akhir ini memeriksa akun New Hui Construction Materials. Pemeriksaannya ketat. Kamu harus lebih berhati-hati. Takut apa kalau catatan keuangannya bersih? Takut tidak menemukan petunjuk. Saya mengukir semua gosip ini tanpa terlewat ke dalam otak saya. Saya mendorong pintu ruang kerja Bai Susu. Saya cepat mengamati sekeliling. Bayangan di bawah meja kayu merah menjadi tempat persembunyian yang sempurna. Saya berjongkok. Saya menempelkan alat penyadap yang belum dimodifikasi itu dengan kuat di bagian belakang papan meja. Ruang pelayan pada malam hari. Saya membawa headphone usang yang saya temukan dari tempat sampah. Menahan napas. Suara aliran listrik lemah terdengar dari headphone, diikuti dengan suara pintu terbuka. Laporan pemeriksaan kesehatan Miss Susu, Lin Fen, keluar. Semua indikator sempurna. Suara seorang pria paruh baya terdengar. Itu adalah dokter pribadi Bai Susu, Wang Deva. Kerja bagus. Suara Bai Susu terdengar malas. Apakah wanita tua itu ingin berhenti? Sudah lama diganti dengan vitamin. Wang Deva tersenyum sinis. Sejujurnya, Nona ini memang hebat dengan langkah ini. Secara sembarangan memalsukan catatan penyakit terminal, lalu menipu pasangan ibu dan anak itu hingga kebingungan. Wanita tua itu memang mengira dirinya tidak akan lama hidup. Menangis sambil berteriak ingin memberikan ginjal anaknya kepada Hong. Otakku seolah-olah dipukul keras oleh palu berat. Seakan disambar petir. Kasus itu tidak memiliki penyakit terminal. Ibuku tidak sakit sama sekali. Semua adalah rencana jahat yang dibuat oleh Bai Susu. Dia demi mengambil ginjalku secara legal dan gratis. Bahkan dia menyuap dokter untuk menipu ibuku bahwa dia menderita penyakit terminal. Ibuku? Wanita desa yang tidak berpendidikan, dimainkan oleh sekelompok iblis di antara genggaman mereka, bahkan demi menyelamatkanku. Tanpa ragu menandatangani kontrak perbudakan. Amarah yang meluap seketika menelan akalku. Aku mengambil tongkat besi di sebelahku. Aku ingin segera berlari ke atas dan menghancurkan wajah jahat Bai Susu. Saat aku memegang gagang pintu, aku berhenti. Menerjang ke depan, apa yang bisa kulakukan? Mau mengorbankan diri, menjaga keluarga Bai berjejer. Aku bahkan tidak bisa naik ke lantai 2. Akan dipukul mati secara sembarangan. Aku memaksa diriku melepaskan tangan. Terengah-engah dengan napas besar. Keringat membasahi punggung bajuku. Tidak boleh gegabah. Aku ingin membunuh dengan satu pukulan. Aku mengeluarkan ponsel lama cadangan yang disembunyikan di bawah papan tempat tidur. Jari-jariku mengetuk cepat pada layar yang pecah. Menemukan avatar abu-abu itu. Kalama membantu saya memeriksa catatan. Aliran internal Starshine Building Materials di bawah grup Bai. Kalama adalah peretas top yang saya temui saat bermain game dulu. Berutang pada saya sebuah kebaikan besar. Kurang dari 10 menit. Beberapa berkas trankripsi dikirimkan. Ada orang yang memanfaatkan perusahaan cangkang. Setiap bulan mengambil 5.000 dari. Langsung dicuci ke rekening luar negeri. Siapa pemilik sahnya? Aku mengetik dengan cepat. Seorang dokter bernama Wang Deva. Aku menatap nama di layar dengan tajam. Sudut bibirku melengkung dengan tawa kejam. Kamu tidak hanya menginginkan ginjalku, masih menggali sudut tembok ayahmu. Aku menghafal rangkaian kode akun luar negeri utama dan jumlah transfernya. Aku mengulanginya berpuluh-puluh kali. Keesokan harinya, siang hari terik menyinari langit. Aku dikirim oleh pelayan ke halaman depan untuk memotong rumput. Keringat membuat mataku terasa sakit. Aku memegang gunting besar sambil mengintip. Aku melihat sebuah Mercedes Maybach hitam perlahan masuk ke perkebunan. Dia memakai setelan haute couture, berjalan turun sambil mengerutkan alis, sedang bersiap menyeberangi taman. Aku menghitung kecepatan langkahnya. Saat dia lewat di sampingku kurang dari 2 meter, dengan sengaja menghentikan gerakan. Aku berpura-pura menggumam dalam keadaan tidak sadar. SD 9982, Kepulauan Kaiman 5000 bahan bangunan cangkang 05000. Langkah Bai Zentian tiba-tiba terhenti. Udara di sekitarnya langsung mengeras. Dia memutar kepalanya. Tatapan tajam seperti elang menatap punggungku dengan keras. Apa yang baru saja kamu ucapkan? Dia melangkah besar ke depanku. Suara yang dalam menakutkan. Aku berpura-pura menjadi kelinci yang ketakutan. Aku terjatuh dengan punggung di atas rumput. Seluruh tubuhku bergetar. Tidak ada apa-apa. Bos Bai? Saya hanya ngomong sembarangan. Bai Zentian dengan cepat mencengkeram kerah bajuku. Dia mengangkat seluruh tubuhku. Aku kemarin pergi membersihkan ruang belajar kakak susu. Tidak sengaja melihat ada dokumen di atas meja. Tertulis, Xinghui Building Materials. Ada juga akun XD9982. Aku menjawab dengan gagal. Tatapanku panik. Aku takut kakak susu memarahiku. Tolong? Aku sedang dijatuhkan. Wajah Bai Zentian tampak suram secara jelas. Pembuluh darah di dahinya menonjol. Dia melemparku ke tanah. Tanpa menoleh, dia melangkah cepat menuju gedung. Segera memerintahkan direktur keuangan untuk datang ke ruang belajarku. Melihat punggungnya yang marah, aku berbaring di rumput dan tersenyum tanpa suara. Dengan sifat Bai Zentian yang curiga dan kejam, hari-hari baik susu berakhir. Malam tiba. Di dalam kamar pelayan terasa sangat pengap. Aku memperhitungkan kemajuan audit Bai Zentian. Memikirkan rencana selanjutnya. Menabrak pintu kayu tua. Didorong terbuka dengan satu tendangan. Wang Deva datang dengan 4 pengawal berpakaian hitam yang berotot. Masuk dengan wajah tanpa ekspresi. Beberapa pengawal langsung menyerbu tanpa berkata-kata. Menahan anggota tubuhku
aku dengan kuat. Apa yang kalian lakukan? Aku berusaha keras melawan, namun aku tertekan keras ke tanah. Tidak bisa bergerak. Wang Deva mendorong kacamata berbingkai emasnya, memegang sebuah jarum suntik yang berisi cairan tak dikenal. Tuan Lin, jangan menyalahkanku. Dia berjongkok. Jarum diarahkan ke pembuluh darahku. Bai tiba-tiba mulai memeriksa pembukuan hari ini. Nona itu sudah memberi perintah agar tidak banyak mimpi di malam yang panjang. Dia menatapku dengan senyum yang membuat bulu kuduk merinding. Operasi pengambilan ginjal Anda dipercepat menjadi pukul 12 malam ini. Wang Deva menusuk dengan jarum itu. Aku tiba-tiba memiringkan kepala. Ujung jarum menggesek pembuluh darah, menancapkan ke dalam otot bahu. Efek obatnya muncul sangat cepat. Aku terasa lemas seluruh tubuh. Ditangkap oleh beberapa bodyguard seperti menyeret anjing mati. Ditarik ke ruang bawah tanah paling dalam di Manor. Pintu besi berderit keras. Terkena pukulan keras. Suara unta bergema di ruang yang sunyi. Bai Susu berdiri di luar pagar besi. Dia memandangku dari atas. Dia memegang segelas anggur merah. Senyum mengejek tergambar di sudut bibirnya. Lin Fen? Nikmati 12 jam terakhirmu dengan baik. Puasa air dan puasa makanan. Kosongkan perut. Dengan begitu ginjalmu akan bersih saat diangkat. Dia menyesap sedikit anggur merah. Tatapannya seperti melihat benda mati yang tidak bernyawa. Suara sepatu hak tinggi perlahan menjauh. Aku berbaring di atas lantai semen yang dingin dan lembab. Menggigit bibir dengan keras. Sampai merasakan rasa berdarah. Setengah jam kemudian, suara langkah kaki kembali terdengar di koridor. Ibuku membawa tas termos. Terjatuh dan menabrak pintu besi. Matanya merah bengkak. Melihatku melalui pagar. Air mata jatuh berbutir besar. Xiao Fen? Makanlah. Ini adalah iga rebus yang baru saja ibumu masak di dapur untukmu. Dia dengan tangan gemetar memasukkan mangkuk lewat celah. Aku bersandar pada dinding, memandangnya dengan dingin. Tidak mengangkat. Sudah kenyang? Siap berangkat? Aku mengangkat sudut bibir dan mengeluarkan tawa dingin. Jangan menyalahkan ibu. Sungguh tidak ada cara. Dia menutupi wajahnya dan menangis dengan sangat memilukan. Ibu terkena penyakit terminal. Hanya keluarga bayi yang mampu membayar obat khusus yang mahal. Anggap saja itu balas budi atas asuhanku. Terima saja nasibmu. Terima saja. Aku menggenggam kepalan tangan. Kuku menancap dalam daging. Aku mengeluarkan mikro penyadap yang sudah dimodifikasi itu. Menekan tombol putar. Suara dingin Wang Deva langsung meledak di ruang bawah tanah. Obat wanita tua itu sudah diganti dengan vitamin sejak lama. Membuat-buat rekam medis penyakit terminal secara sembarangan. Membuat pasangan ibu anak itu tertipu total. Rekaman terhenti secara tiba-tiba. Suara tangisan ibuku langsung tersangkut di tenggorokan. Dia membuka matanya lebar. Seluruh tubuhnya kaku di tempat seperti tersengat listrik. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Kamu tidak sakit. Aku menatap matanya dengan tajam. Setiap kata menembus hati. Kamu melakukannya demi menyelamatkan dirimu. Kau menjualku kepada iblis sebagai kantong darah dengan tanganmu sendiri. Lalu bagaimana? Kau hanyalah orang bodoh yang dipermainkan berputar-putar. Tidak mungkin. Bos Bai tidak akan menipuku. Nona Susu begitu baik hati. Dia bahkan membelikanku suplemen. Dia menggelengkan kepala dengan keras. Wajahnya pucat seperti kertas. Dia mengulurkan tangan ingin meraih pinggaku. Aku melangkah mundur satu langkah dengan cepat, menghindari tangannya. Mulai sekarang, aku tidak punya ibu sepertimu. Aku mengangkat kaki dan menendang wadah termos itu hingga terbalik. Sup iga tumpah di seluruh lantai. Uap panas naik. Ibuku benar-benar hancur. Dia terkulai lemas di luar pintu besi. Dia mencengkeram rambutnya sambil menangis terisak. Dua pengawal menganggap dia berisik. Mendekat. Seperti traktor, mereka menyeretnya pergi. Ruang bawah tanah kembali sunyi mati. Aku memungut pecahan porselen di lantai. Tatapan mataku menjadi garang. Waktu tidak banyak lagi. Aku harus menyelamatkan diri. Aku memegang pecahan porselen itu mengarah ke pergelangan tangan kiriku. Aku menggores dengan keras. Darah segar langsung memancar. Tetesan mengalir dari ujung jari ke lantai semen. Aku sengaja menghindari arteri utama. Tapi volume darah ini cukup untuk menipu orang awam. Saya memanfaatkan kesempatan itu dan berbaring di genangan darah. Di tenggorokan saya terdengar erangan lemah. Tolong, saya tidak ingin mati. Para pengawal di luar pintu mendengar suara. Mereka mengintip ke dalam rumput. Anak ini memotong pergelangan tangannya. Cepat buka pintunya. Nona Susu ingin tetap hidup. Jika mati, semuanya berakhir. Pintu besi terbuka dengan keras. Dua pria kekar bergegas masuk dengan panik. Mereka mengulurkan tangan untuk meraba napasku. Saat mereka membungkuk, aku tiba-tiba membuka mata. Aku mengeluarkan semprotan anti serigala yang disembunyikan di sol sepatu. Aku menekan semprotan ke arah mata mereka dengan keras. Air cabai konsentrasi tinggi langsung menutupi wajah mereka. Keduanya menutup mata sambil mengeluarkan teriakan menyedihkan seperti penyembelihan babi. Mundur dengan gila. Aku berbalik melompat, merebut tongkat listrik di pinggang salah satu mereka, menyerang leher belakang mereka. Satu orang sekaligus. Dua pria kekar jatuh ke tanah dengan keras. Aku merobek pakaian bodyguard, menjepit pergelangan tangan dengan kuat, menghentikan perdarahan, bergerak cepat keluar dari ruang bawah tanah. Tidak ada orang di koridor. Semua orang memperhatikan persiapan operasi malam ini. Aku tidak melarikan diri ke pintu utama. Seluruh area dipantau oleh kamera dan keamanan berpatroli. Lari keluar hanya jalan buntu menuju kematian. Aku berbalik meraba ruang kerja Bai Zentian di lantai 3. Bai Susu ingin membunuhku. Aku menyeret seluruh keluarga Bai ke ruang kerja sebagai korban. Kunci pintu menggunakan sidik jari dan password sekaligus. Saya mengeluarkan pedang militer yang tadi saya dapatkan dari
pribadi GAT. Membuka casing kunci sandi. Kabel merah dan biru bersilangan. Saya mengandalkan kecepatan kontrol halus yang saya latih lewat bermain game. Dengan cepat mencabut kabel listrik. Memaksa melakukan short circuit. Suara klik. Pintu terbuka. Saya melesat masuk ke ruang belajar. Mengunci pintu dari dalam. Layar komputer Bai Zhentian bersinar dengan cahaya redup. Saya menutup mata untuk memasukkan kata sandi bu. Mengingat siang hari. Jari-jarinya hanya 8 ketika Bai Zhentian memasukkan kata sandi ponsel di taman. 20.914. Saya menekan angka lalu menekan enter. Layar terbuka. Saya menarik napas dalam-dalam. Kedua tangan saya menjadi bayangan samar di atas keyboard. 10 jari menari cepat. Suara ketukan keyboard bergabung menjadi satu. Saya langsung membuka command line. Memasukkan beberapa baris kode tingkat rendah. Memaksa melewati firewall internal grup Bai. Bar kemajuan berkedip dengan cepat. Satu persatu folder terenkripsi dipecahkan secara paksa. Saya membuka akun tersembunyi bernama Tertawa Sinis. Tidak hanya memindahkan 5.000, bahkan masih menggunakan perusahaan cangkang luar negeri untuk pencucian uang. Lalu membuka file lain yang bernama. Di dalamnya ternyata diam-diam membeli saham minoritas grup Bai dengan maksud mengesampingkan melalui kontrak rahasia. Juga ada catatan transfer yang memalsukan rekam medis. Semua terungkap di layar. Saya mengemas bukti-bukti ini menjadi satu arsip terkompresi terenkripsi. Membuka email. Membuat email baru. Penerima. Email pribadi. Musuh terbesar grup. Aku menekan pengiriman terjadwal dengan tawa sinis. Hitungan mundur 10 menit. Bar kemajuan perlahan bergerak ke 10%. 20% bong. Pintu kayu solid ruang belajar terbuka terdorong oleh kekuatan besar. Serpihan kayu terbang dan menimpa wajahku. Bai Susu mengenakan jubah tidur berwarna merah darah. Dengan lebih dari 10 orang penjaga yang memegang pipa baja. Tertawa sinis sambil berdiri di pintu. Aku sudah tahu kamu, tikus kecil ini, tidak akan patuh. Dia melangkah masuk ke ruang belajar dengan sepatu hak tinggi. Komputer dimatikan. Ambil itu untukku. Bai Susu berseru dengan suara keras. 4 penjaga menyerbu dengan ganas. Aku mengambil asbak tembaga murni di atas meja. Aku menghantam dengan keras orang yang berada di paling depan. Kepala orang itu. Bong. Suara tertutup. Darah mengalir deras. Orang itu berteriak kesakitan sambil terjatuh. Orang kedua mengayunkan pipa baja menampar bahuku. Aku memutar badan menghindarinya. Aku membalas dengan pukulan siku dari belakang. Pukulan itu menghantam dagunya dengan keras. Aku mendengar suara tulang pecah. Namun orang ketiga dan keempat sudah melompat menyerang. Pukulan keras menghantam lekuk lututku. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuh seketika. Seluruh tubuhku kehilangan keseimbangan. Aku terjatuh berlutut dengan keras ke tanah. 2 pipa baja yang dingin menancap di leherku. Bai Susu mendekat ke depanku. Dia mencengkeram rambutku dengan kuat. Memaksa aku mengangkat kepala dan melarikan diri. Kenapa tidak lari lagi? Dia menatap wajahku yang berlumuran darah. Tersenyum dengan wajah yang bengkok dan gila. Kau pikir bersembunyi di ruang kerja ayahku bisa menyelamatkan nyawamu? Aku menatapnya dengan tajam. Sudut bibirku melengkung sinis. Kamu teba apa yang baru saja saya lakukan di komputer? Wajahnya berubah drastis. Dia berbalik cepat menatap layar komputer. Di layar ada hitung mundur merah menyala yang berdenyut. Masih tersisa 9 menit 58 detik sebelum email terkirim. Apa yang kamu kirim? Berteriak keras. Berlarilah ke sana. Mengetuk keyboard dengan gila. Keyboard terkunci oleh saya. Saya meludahkan setetes darah. Tertawalah terbahak-bahak. Pembukuan palsumu, rekam medismu, dan rencanamu untuk meminggirkan ayahmu. Setelah 10 menit, seluruh dunia akan tahu jenis orang seperti apa kamu. Bunuh dia untukku. Segera bunuh dia. Bai Susu benar-benar histeris. Menunjukku sambil mengaum gila. Wajahnya terdistorsi bersama. Wang Deva menyusup masuk dari belakang kerumunan. Memegang tabung suntik yang penuh anestesi. Nona, sekarang bunuh dia. Ginjalnya tidak bisa dipakai lagi. Berikan anestesi dulu. Segera kirim ke ruang operasi. Dia berlari menghentakkan saya keras-keras di karpet. Ujung jarum yang dingin dengan keras menusuk kulit leher saya. Cairan anestesi perlahan-lahan disuntikkan ke vena. Penglihatan saya mulai kabur. Kekuatan pada anggota tubuh saya ditarik secara gila. Bai Susu berjongkok di depan saya, memandang tajam hitungan mundur itu. Panikan sampai berkeringat deras. Cepat cabut sumber listrik. Cabut kabel jaringan untuk saya. Cepat. Dia melontarkan teriakan gila ke bawahannya. Beberapa preman panik masuk ke bawah meja, ingin mencabut kabel jaringan. Aku menggigit ujung lidahku. Dengan rasa sakit yang luar biasa, aku mendapatkan kesadaran sesaat. Aku berbalik dengan cepat, menendang salah satu preman di wajahnya, melemparkannya terbang keluar. Lalu aku memeluk kaki meja dengan erat, menggunakan tubuhku menutupi panel mesin utama. Pecahkan itu untukku. Bai Susu berteriak sambil memegang pipa baja. Turunnya seperti tetesan hujan di punggungku. Tulang di lengan terasa hampir patah. Darah mewarnai karpet menjadi merah. Namun aku menggigit gigi dengan keras. Tidak akan melepaskan. Hitung mundur di layar masih berdenyut tanpa ampun. Pukul 0 lewat 8 menit 30 detik. 8:29. Kelopak mataku semakin berat. Detak jantungku terasa seperti akan meledak. Pernapasan menjadi sangat sulit. 10 menit. Apakah aku masih bisa bertahan sampai saat itu? Ujung jarum yang dingin menusuk kulit. Cairan anestesi akan segera disuntikkan ke pembuluh darah. Aku tiba-tiba melepaskan tawa liar. Tawa bergaung di ruang belajar yang dipenuhi bau darah. Dengan kegilaan yang tak mundur, tangan Wang Deva bergetar keras. Jarum berhenti di udara. Kenapa kamu tertawa? Apakah kamu gila? Bai Susu menatapku dari atas dengan tajam. Dia memakai sepatu hak tinggi. Ujung sepatu menekan keras luka di punggung tanganku. Aku mengeluarkan ludah berlumuran darah. Menatap matanya dengan tajam. Aku menertawakanmu?
Bodoh yang akan segera diusir keluar. Kau benar-benar berpikir urusan kecilmu itu bisa disembunyikan dari semua orang? Maksudmu apa? Wajah Bai Susu berubah drastis. Dia mencengkeram kerah bajuku dengan kuat. Berhenti. Dia berbalik dan berteriak marah kepada Wang De. Jangan beri anestesi dulu. Biarkan dia menjelaskan dengan jelas. Aku melihat hitung mundur yang berdenyut di layar. Dalam hati aku menghela napas lega. Strategi menunda berhasil. Kau memindahkan 50 juta yuan dari Xinhui Construction menggunakan perusahaan cangkang di Kepulauan Kaiman. Kau pikir catatan itu sempurna tanpa celah? Aku tertawa sinis sambil melaporkan beberapa kode akun luar negeri dengan tepat XD 9982. Masih ada akun lepas pantai di Kaiman itu. Setiap tanggal 5 tiap bulan, bayar tepat waktu. Bahkan biaya administrasinya dihitung dengan jelas. Pupil Bai Susu tiba-tiba menyusut. Seluruh tubuhnya terasa seperti tersambar petir. Dia tiba-tiba memutar kepala menatap Wang Deva. Wang Deva ketakutan sampai terus mundur. Jarum suntik di tangannya jatuh ke tanah, mengeluarkan suara yang jernih. Tidak hanya itu, kamu diam-diam membeli saham lepas, mempersiapkan untuk meminggirkanmu. Rencana saya tersembunyi di folder tersembunyi pada Drive D. Saya terus memprovokasinya. Pandangan menatap tajam pada hitung mundur 0 menit 1 detik 15 detik. Sebenarnya kamu melakukan apa? Kamu mengirim ini kepada siapa? Bai Susu benar-benar kehilangan akal. Menggoyang bahuku dengan gila. Kuku panjang menusuk dagingku. Tapi aku bahkan tidak mengerutkan alis. Kamu tebak aku membuka mulut. Darah segar mengalir turun dari dagu dan menetes di atas jubah sutra tidurnya. Cepat hancurkan komputer ini untukku. Cabut listrik. Bai Susu berteriak menjerit ke arah para penyerang. Dua penyerang mengayunkan pipa baja, mengenainya dengan keras ke panel utama. Percikan api menyebar ke segala arah. Layar langsung menjadi hitam. Bai Susu terjatuh duduk di lantai. Menghela napas panjang. Hancurkan saja. Apa gunanya? Email terjadwal di server cloud. Aku menatapnya dengan dingin. Ding dong. Ponsel di sakuku mengeluarkan suara notifikasi yang jernih. Itu adalah waktu penerimaan bukti sistem bahwa email berhasil terkirim. Bai Susu menyerbu seperti orang gila, merebut ponsel dari sakuku. Setelah melihat jelas catatan pengiriman di layar, dia mengeluarkan teriakan putus asa. Lin Fen? Aku akan memotongmu 100.000 kali. Dia merebut pipa baja dari tangan-tanganannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Saat itu tepat pada momen yang sangat genting. Seluruh alarm tingkat tertinggi di perkebunan keluarga Bai tiba-tiba berbunyi keras. Suara sirene yang menyakitkan memotong langit malam. Lampu peringatan merah berkedip gila di luar jendela. Ini adalah alarm otomatis yang dipicu oleh kebocoran rahasia internal grup Bai. Suara langkah kaki yang kacau terdengar di koridor. Seluruh villa terasa bergetar. Bam! Pintu kayu solid yang rusak di ruang belajar didorong terbang sepenuhnya oleh sebuah kekuatan. Papan kayu menghantam dinding, hancur berantakan. Bai Zhen Tian seperti singa jantan yang marah. Membawa lebih dari 10 pengawal bersenjata lengkap berpakaian hitam, ia menyerbu masuk. Matanya berwarna merah menyala, memandang tajam pada Bai Su yang tergeletak di tanah. Suba Bai Su terkejut sampai menjatuhkan pipa baja. Gemetar seluruh tubuh. Krek. Bai Zhen Tian melangkah maju dengan langkah lebar, mengayunkan lengan dengan gerakan melingkar. Satu tamparan keras menampar wajah Bai Susu. Tamparan itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Bai Susu seluruh tubuhnya langsung terlempar pergi, menabrak dengan keras kerak buku kayu merah. Buku bersampul mewah berhamburan menimpa seluruh tubuhnya. Dia menutupi pipi yang bengkak tinggi. Darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Bahkan dua giginya terlepas dan terbang. Perempuan pemberontak yang berkhianat. Aku belum mati. Kau sudah terburu-buruan merebut kekuasaan. Bai Zhen Tian menunjuk hidungnya sambil mengumpat keras. Dia memegang erat sekumpulan dokumen yang baru saja dicetak. Dengan keras menampar wajah Bai Susu. Kertas berterbangan di udara. Di atasnya tercetak jelas catatan transfer dan rencana penggelapan dari perusahaan bahan bangunan Xinhui. Bai Zhen Tian baru saja menerima email di ruang kerja di bawah. Segera memverifikasi bukti-bukti kejahatan ini. Bai Susu ketakutan sampai hati dan nyawanya hancur. Dengan tangan dan kaki memanjat sampai di kaki Bai Zhen Tian. Ayah, dengarkan penjelasanku. Semua ini dilakukan oleh Lin Fen. Dia menuduhku dan menjebakku. Dia menunjuk kepadaku dengan suara yang menyayat. Dia cuma orang desa. Mengerti apa tentang perusahaan cangkang? Mengerti apa tentang akuisisi saham? Tanda tanganmu yang asli juga dipalsukan olehnya. Bai Zhen Tian marah sangat lalu tertawa sinis. Dia mengangkat sepatu kulitnya yang mengkilap, mengarahkan ke dada Bai Susu. Dengan satu tendangan keras, dia menendang ke bawah. Suara patah tulang yang tajam terdengar jelas di ruang belajar. Bai Susu mengeluarkan teriakan penderitaan yang mengerikan. Menutupi dadanya, berguling di tanah dengan rasa sakit. Tarik perempuan pemberontak ini ke bawah untukku. Masukkan ke dalam ruang bawah tanah. Tidak ada perintah saya. Tidak ada yang diizinkan melepaskannya. Bai Zhen Tian mengaum dengan suara keras. Dua pengawal langsung maju, menarik ayah Bai Susu seperti menyeret anjing mati. Saya salah. Tolong selamatkan aku. Suara permohonan ampun Bai Susu semakin menjauh. Wang Deva ketakutan berlutut di tanah. Genangan lumpur. Bersujud dengan sekuat tenaga. Bos Bai memohon ampun. Semua ini karena si Nona memaksa saya melakukannya. Tarik juga anjing pengkhianat ini. Mematahkan tangan dan kaki, membuang masalah. Bai Zhen Tian tidak menatapnya sekalipun. Di antara teriakan menderita, di ruang belajar hanya tersisa aku, Bai Zhen Tian dan beberapa pengawal setianya. Bai Zhen Tian berbalik, melihatku dari posisi tinggi. Amarah dalam matanya perlahan mereda. Yang menggantikannya adalah niat membunuh yang dingin menakutkan. Anak itu, kau memang membuatku terkesan. Dia mengeluarkan selembar saput tangan sutra, mengusap tangannya. Aku menutup luka yang berdarah, bersandar pada kaki meja sambil menghela napas panjang. Bai?
Anda terlalu memuji. Aku hanya demi bertahan hidup. Aku menatap matanya langsung, tanpa ragu. Bertahan hidup. Kau menumpahkan skandal keluarga Bai kepada Kapitalin. Masih ingin bertahan hidup. Bai Zhen Tian tertawa sinis. Dia melemparkan sapu tangan itu ke wajahku. Masukkan anak itu ke dalam karung. Lilitkan batu. Malam itu, aku tenggelam ke sungai di bawah jembatan lintas laut. Dia menoleh ke arah pengawalnya. Dia memerintahkan mereka untuk bergerak cepat. Jangan tinggalkan jejak. Dua pengawal segera mengeluarkan tali rami dan tas kanvas hitam. Mendekat kepadaku. Bayangan kematian langsung meliputi. Tapi aku tidak melawan. Sebaliknya, aku mengangkat sudut bibir, menunjukkan senyum sinis. Kau benar-benar mengira kalau membunuhku, keluarga Bai akan tetap selamat. Aku menaikkan volume. Suara itu bergema di ruang belajar yang luas. Gerakan pengawal itu terhenti sejenak. Bai Zentian menyipitkan mata dan menatapku dengan tajam. Kau masih menyimpan cadangan. Aku berjuang, memegang kaki meja untuk berdiri, menghapus noda darah di wajahku. Di kotak laporan internal polisi masih ada satu email terjadwal. Aku menatapnya dan berkata dengan setiap kata terhenti. Isinya tentang rumah sakit pribadi milik keluarga Bai. Semua bukti terkait dugaan perdagangan organ ilegal, termasuk rekam medis palsu ibuku, dan rekaman Wang Deva. Begitu kata itu keluar, udara di ruang belajar langsung mengeras. Wajah Bai Zentian akhirnya berubah. Perdagangan organ ilegal. Itu adalah kejahatan berat yang bisa berujung pada hukuman mati. Jika terungkap, saham grup Bai akan langsung turun tajam. Seluruh keluarga Bai akan hancur selamanya. Beraninya kamu mengancamku. Bai Zentian melangkah maju dengan cepat. Dia mencengkeram leherku dengan satu tangan. Rasa sesak mulai terasa. Aku merasa tulang leherku hampir dihancurkan olehnya. Tapi aku menggigit gigi dengan keras. Dengan paksa mengeluarkan sesuatu yang dingin. Jarak jauh. Pengiriman email masih tersisa setengah jam. Aku dengan susah payah mengeluarkan beberapa kata. Selama aku tidak memasukkan kata sandi pembatalan dalam setengah jam, materi hitam ini akan terungkap di seluruh internet. Saat itu semua orang dari keluarga Bai harus membayar ganti rugi kepadaku. Pembuluh darah biru menonjol di punggung tangan Bai Zentian. Di matanya berkilau niat membunuh yang gila. Dia bertaruh apakah aku berbohong atau tidak. Mencari urusan dia. Temukan ponsel itu untukku. Dia dengan keras melepaskan aku. Dengan suara keras berteriak. Pengawal langsung berlari ke arah. Mencari seluruh tubuhku secara menyeluruh. Mengeluarkan ponsel cadangan dengan layar pecah. Bai Zentian meraih ponsel itu dengan satu tangan. Memaksa menekan jariku untuk membuka kunci. Ketika dia melihat program hitung mundur yang berjalan di latar belakang, wajahnya langsung menjadi pucat. Masih ada 27 menit 14 detik lagi sebelum dikirim ke email kantor kota. Panggil orang dari departemen teknis datang. Segera membobolnya. Bai Zentian melolong keluar pintu selama kurang dari 3 menit. Seorang manajer teknis berkacamata berlari tergelincir masuk ke ruang kerja. Dia memegang komputer dan menghubungkannya ke ponsel saya. Dua tangannya mengetik dengan gila di keyboard. Berpeluh. Kepala manajer teknis menunduk. Wajahnya semakin terlihat buruk. Bos Bai tidak berhasil. Suara manajer teknis bergetar. Program ini terkunci oleh kode dasar. Menggunakan algoritma enkripsi tingkat militer. Paksa tutup. Memutus jaringan atau salah memasukkan kata sandi 3 kali akan memicu mekanisme pengiriman segera. Si bodoh Bai Zentian menendang manajer teknis hingga terjatuh ke tanah. Tulisan Lamaka pasti tidak pernah salah. Tangan Bai Zentian yang memegang ponsel mulai bergetar sedikit. Dia bangga dengan kedudukan berkuasa itu. Uang menjadi tidak berharga di depan angka yang berdenyut ini. Berapa kata sandinya? Dia menatap dengan tajam. Suara serak yang menakutkan. Aku bersandar pada dinding dan tergelincir. Duduk di tanah. Dingin. Melihat kepala keluarga kaya yang tak terkalahkan ini. Kau memintaku. Aku meludahkan busa darah. Mencari kematian seorang bodyguard. Berteriak sambil mengeluarkan cambuk. Akan menghantam kepalaku. Berhenti. Bai Zentian berseru keras. Menghalangi bodyguard. Dia terengah-engah dengan napas berat. Dada berdenyut keras. Menimbang pro dan kontra. Bunuh aku. Keluarga Bai langsung hancur. Masih ada secercah harapan bagiku. Bagaimana mungkin Bai Zentian yang licik dan cerdik tidak dapat menghitung hal ini. Waktu berlalu 1 menit 1 detik. 2520. Keheningan seperti kematian di ruang belajar. Hanya hitungan mundur. Suara berdegup menampar saraf setiap orang. Keringat dingin halus mengalir di dahi Bai Zentian. Dia menatap mataku yang penuh kegilaan dan tekad. Akhirnya mengerti. Pemuda yang mereka anggap seperti semut ini di depan mata adalah seorang gila total. Seorang gila yang berani menyeret seluruh keluarga kaya ke dalam kematian. Suara pot yang suram. Di tengah pandangan terkejut semua bodyguard. Bai Zentian lututnya melemah. Lurus berlutut di depanku. Pemimpin keluarga Bai yang tinggi dan berkuasa. Saat ini menundukkan kepalanya yang mulia. Dia mengeluarkan sebuah buku cek dari dalam pelukannya. Dengan cepat menandatangani namanya. Mencabuti sebuah cek kosong. Melemparnya dengan keras ke wajahku. Angkanya? Isi sesukamu. Beritahu aku kata sandinya. Mata Bai Zentian memerah. Mengelepas raungan rendah seperti binatang buas. Cek itu melayang ringan dan jatuh di karpet yang berlumuran darah. Aku menundukkan kepala melihat selembar kertas yang melambangkan kekayaan tak terbatas. Kemudian aku menengok ke atas melihat Bai Jenny yang berlutut di kakiku. Tangan Bai Zentian gemetar seperti ayakan. Dia mengeluarkan sekumpulan tiket pesawat dari saku dalam setelan jasnya. Bersama beberapa paspor, dia mendorongnya ke kaki saya. Lin Fen, asalkan kamu menghentikan hitungan mundur itu. Angka pada cek ini
Isi sesukamu. Mata Bai Zhentian dipenuhi pembuluh darah merah. Menatap layar ponselku dengan tajam. Suaranya menjadi tajam karena ketakutan yang luar biasa. Pergi ke Swiss. Pergi ke Amerika Utara. Terserah kamu mau pergi kemana. Aku akan mengaturkan pesawat pribadi paling mewah untukmu. Aku akan memberi setengah uang dari rekening luar negeri keluarga Bai kepadamu. Menjaminmu seumur hidup makmur dan kaya. Aku menunduk melihat cek yang berstempel segel keluarga Bai. Kertas itu berkilau menggoda di bawah cahaya. Itu adalah kekayaan yang tidak akan pernah didapatkan orang biasa dalam beberapa generasi. Para bodyguard di sekitarnya bahkan tidak berani menghela napas. Mereka menatap kepala keluarga yang berada di atas, berlutut di tanah seperti anjing. Tatapan mata mereka penuh kengerian. Beberapa preman yang biasanya sombong dan menindas, saat ini bahkan mereka diam-diam mundur, takut menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Aku membungkuk, jari-jariku mencengkeram sudut cek. Mata Bai Zhentian yang keruh memancarkan kegembiraan yang meluap. Dia mengira aku tertarik. Dia yang memegangnya segera memasukkan kata sandinya. Cepat, dia mendesak dengan cemas. Dia mengulurkan tangan ingin merebut ponselku. Aku menghindari tangannya, memegang cek dengan erat di depan matanya. Dengan kedua tangan menarik kuat. Suara robekan yang tajam terdengar di ruang belajar yang sunyi. Senyum Bai Zhentian langsung membeku di wajahnya. Tulang tenggorokannya bergerak naik turun, seolah lehernya tercekik oleh tangan tak terlihat. Aku menumpuk cek yang sudah kutusuk menjadi dua, lalu kuteruskan merobeknya. Robek-robek. Gerakannya lambat, namun dengan tenaga yang menghancurkan. Kepingan kertas bertebaran seperti salju, menutupi wajah tua Bai Zhentian. Lin Fen? Kamu gila. Kamu mau mati? Kamu tidak mau uang lagi? Bai Zhentian mengeluarkan teriakan putus asa. Dengan kedua tangan berusaha keras meraih kepingan kertas di tanah. Aku menepuk debu kertas di tanganku. Aku memandangnya dari atas. Aturan keluarga Bai. Aku rasa aku sudah selesai belajar sepenuhnya. Aku membuka mulut dengan dingin. Suaranya tidak keras, namun setiap katanya seperti pisau. Sekarang giliran kalian belajar aturanku. Aku mengangkat pergelangan tanganku, menunjuk hitungan mundur yang kembali ke 0 di layar. Jika melanggar hukum, harus masuk penjara. Setelah kata-kata itu terucap, tiba-tiba terdengar suara yang memekakan telinga di luar manor. Wah, 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 wah. Ini bukan alarm keamanan manor, tapi sirene yang sebenarnya. Lampu peringatan merah biru yang berselang-seling langsung memotong langit malam. Melalui jendela lantai ke lantai, seluruh ruang belajar dipantulkan seperti medan pertempuran. 10 lebih mobil polisi langsung menabrak dan membuka. Gerbang besi kebun keluarga Bai berderak masuk. Bunyi keras tabrakan terdengar dari pintu utama di bawah, diikuti dengan langkah kaki yang rapat dan teriakan keras. Semua polisi melarang siapapun bergerak, membungkuk sambil memeluk kepala. Para pemberontak langsung ditangkap di tempat. Bai Zhentian terkulai lemah di tanah seperti abu mati. Tulang punggungnya yang dulu tak terkalahkan kini sepenuhnya patah pada saat itu. Dia membuka mulut tapi tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Pintu ruang belajar dibuka dengan tendangan oleh pasukan SWAT yang bersenjata lengkap. Muzzle senjata yang menghitam seketika menargetkan semua orang di dalam ruangan. Bai Zhentian dituduh terlibat dalam banyak penipuan bisnis, pencucian uang ilegal serta organisasi perdagangan organ ilegal. Sekarang kami menangkapmu sesuai hukum. Petugas kepolisian yang memimpin menampilkan surat penangkapan. Suaranya dingin. Dua anggota SWAT berlari maju. Sebuah borgol dingin menekan Bai Zhentian terjatuh ke tanah. Dengan satu suara, "Cut!" menguncinya. Tangan yang telah menandatangani kontrak bernilai ratusan miliar. Bai Zhentian seperti lumpur busuk, membiarkan polisi mengangkatnya. Di koridor terdengar teriakan mengerikan yang menyayat hati. Bai Su ditarik keluar dari ruang bawah tanah oleh dua polisi wanita. Jubah merah tua yang dipakainya berhiaskan debu dan noda darah. Rambutnya berantakan seperti wanita gila. Lepaskan aku adalah putri tertua keluarga Bai. Apakah kalian tahu siapa ayahku? Berani menangkapku? Aku akan memaksa kalian lepas pakaian besok dan pergi. Dia berjuang dengan gila. Kuku menggores dinding menghasilkan suara yang menyakitkan. Saat dia ditarik melewati pintu ruang belajar, melihat Bai Zhentian yang terjepit di tanah, seluruh tubuhnya langsung membeku. Kemudian matanya menatapku dengan tajam. Lin Fen? Itu kamu. Aku akan membunuhmu. Aku akan mengiris-iris kamu. Dia menyerbuku seperti anjing gila. Mata beracun hampir meneteskan darah. Polisi khusus cepat tanggap. Dengan satu tendangan, ia menjatuhkannya. Dengan cekatan, ia mengikat kedua tangan dengan borgol. Bersikaplah baik. Polisi wanita tingkat 1 berseru keras menuduh pelanggaran menolak penangkapan. Aku diam-diam melihat mereka berputar di tanah. Melihat sekumpulan iblis yang dulu menganggap nyawa manusia seperti rumput mengenakan rantai. Hati tidak bergejolak. Hanya ada kepuasan setelah balas dendam. Mimpi buruk keluarga kaya ini akhirnya berakhir. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap. Dunia bisnis di kota A mengalami gempa besar. Grup Bai terungkap skandal besar. Dihadapi penyelidikan menyeluruh oleh polisi dan Departemen Penyelidikan Ekonomi. Banyak bukti hitam dipublikasikan ke publik. Saham terus turun hingga batas harian. Rantai pendanaan terputus total. Capital Lin memanfaatkan kesempatan untuk bertindak, mengakuisisi seluruh aset Bai secara bersih. Keluarga Bai yang dulunya sombong kini bangkrut total. Likuidasi bisnis 100 tahun hancur dalam sekejap. Bai Zhentian dijatuhi hukuman gabungan atas beberapa kejahatan. Dihukum penjara seumur hidup. Semua harta pribadi disita. Dia pingsan di ruang sidang. Tidak pernah bangun lagi. Hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit penjara. Dokter kejam Wang Deva tidak tahan interogasi di penahanan. Dia mengungkap semua hal dengan bersih. Mendapatkan hukuman penjara 15 tahun. Sedangkan
ibu kandungku yang disebut-sebut itu terungkap bahwa dia memang tidak tahu. Dan setelah tidak terlibat dalam kejahatan sebenarnya, polisi membebaskannya. Dia berlari ke bawah apartemen yang saya sewa, berlutut di dalam hujan sambil menangis minta maaf kepada saya. Dia berkata bahwa dia hanya kebingungan sesaat. Saya bahkan tidak membuka jendela. Setiap orang harus membayar harga atas pilihan mereka. Dia memilih untuk meninggalkan saya. Saya menganggap dia sudah mati. Sore itu, saya pergi ke rumah sakit pusat kota untuk pemeriksaan ulang. Cedera jaringan lunak di tubuh saya. Di koridor tercium bau kuat disinfektan. Orang-orang datang dan pergi. Keriuhan yang bising. Saya memegang bukti pembayaran dan berjalan ke loket pengambilan obat. Tolong berikan saya satu obat. Saya benar-benar sakit. Tidak jauh dari situ, di samping bangku panjang terdengar jeritan yang memecah hati. Pasien dan perawat di sekitar itu berbondong-bondong menghindar. Tatapan matanya penuh dengan rasa jijik dan kebencian. Aku menghentikan langkahku. Aku menoleh. Seorang wanita yang mengenakan seragam pasien yang compang-comping meringkuk di lantai. Dia kurus sampai hanya tersisa tulang. Mata cekung. Kulitnya tampak kuning lilin yang sakit. Dipenuhi dengan lubang jarum dan memar. Jari-jarinya yang kurus menggenggam erat celana perawat. Di sela-sela kuku penuh kotoran. Aku menyipitkan mata. Hampir tidak mengenalinya. Yang dulu sangat tinggi dan berkuasa. Putri kaya yang memperlakukan orang seperti anjing. Sekarang hidup seperti tikus di selokan. Setelah keluarga bayi bangkrut, rekening luar negerinya dibekukan seluruhnya. Semua barang mewahnya dijual lelang paksa oleh pengadilan untuk membayar hutang. Kehilangan dukungan obat khusus yang sangat mahal. Penyakit ginanya memburuk dengan cepat, menimbulkan berbagai komplikasi. Sekarang dia bahkan tidak mampu membeli obat pereda nyeri termurah sekalipun. Perawat berusaha keras melepaskan tangannya. Akunmu sudah menunggak lebih dari 30.000. Rumah sakit bukan tempat amal. Jika kamu terus begini, kami hanya bisa memanggil keamanan. Bayi susu terkulai putus asa di lantai, mengejar napas dalam-dalam. Dia memutar kepalanya. Tatapan kosongnya melintasi kerumunan. Akhirnya pandangannya tertuju pada wajahku. Saat itu, pupil matanya tiba-tiba membesar, seolah-olah melihat harapan terakhir, dan seolah-olah melihat yang mematikan. Dia berlari sambil berguling menyerbu saya. Orang-orang di sekitarnya mengeluarkan teriakan kaget. Mereka semua mundur, membuka jalan untuknya. Bayi susu berlari ke depanku. Dengan suara plop, dia langsung berlutut di kaki saya. Pong! Pong! Pong, dahinya menabrak lantai batu dingin dengan keras, mengeluarkan suara yang berat. Tidak lama setelah itu, dahi itu langsung mengeluarkan darah segar. Aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Dia menangis sambil mengeluarkan lendir dari hidung, segenggam air mata, mengulurkan tangan ingin memeluk kakinya. Aku mundur setengah langkah, menghindari tangannya yang mengeluarkan bau busuk. Bukankah kamu adalah putri besar yang tinggi dan berkuasa? Bagaimana bisa hadiah sebesar ini? Aku menatapnya dengan mata dingin. Suaranya tidak bergetar sama sekali. Tolong selamatkan aku. Aku memohon padamu. Selamatkan aku. Bayi susu mengangkat kepalanya. Wajah yang dulunya sangat cantik itu, saat ini terdistorsi seperti iblis. Ginjalku benar-benar rusak. Dokter bilang aku tidak akan hidup melewati bulan ini. Dia menunjuk ke dadanya. Suaranya menyedihkan, dengan nada tangisan yang membuat mual. Pencocokanmu dengan saya sempurna. Asalkan kamu donor satu ginjal untukku, aku bisa tetap hidup. Kamu boleh memerintahkan apa saja kepadaku. Aku akan menjadi sapi dan kuda untukmu. Aku akan menjadi anjingmu seumur hidup. Dia berlutut dengan gila. Darah mengalir dari hidung ke mulut. Dia bahkan tidak berani mengelapnya. Di koridor ada keheningan seperti kematian. Semua orang menatap adegan ini dengan terkejut. Aku berdiri diam di tempat, melihatnya dalam keadaan memelas mengibaskan ekor. Dulu di dalam ruang VIP yang mewah itu, dia juga memaksa aku berlutut dengan sikap merendahkan. Memaksa aku menandatangani kontrak menjual diri. Memaksa aku menjilat bersih minuman beralkohol di lantai. Nasib berputar. Balasan datang sangat cepat. Aku meraih masuk ke dalam tas, mengeluarkan sebotol air mineral yang baru dibeli. Membuka tutup botol. Bayi susu berhenti berlutut, memandang tajam botol air di tanganku, menelan ludah. Dia sudah beberapa hari tidak minum satu teguk air bersih. Bibirnya yang kering pecah-pecah penuh dengan luka berdarah. Saya memutar pergelangan tangan saya. Aliran air yang jernih mengalir deras ke bawah, menyiram ke atas ubin lantai rumah sakit yang penuh debu dan jejak kaki. Percikan air menyebar ke segala arah, membasahi pakaian pasiennya. Bayi susu terkejut. Dia menatap noda air di lantai dengan tatapan kosong, menjilat hingga bersih. Saya mengeluarkan 3 kata. Tatapan matanya dingin menusuk tulang. Bayi susu gemetar seluruh tubuh. Dia mengangkat kepala dan menatap saya dengan tidak percaya. Kamu, apa yang kamu katakan? Kenapa aku tidak mengerti bahasa manusia? Saya mengangkat sudut mulut, menampilkan senyum sinis. Bukankah kamu bilang bersedia menjadi anjingku seumur hidup? Anjing seharusnya bersikap seperti anjing. Rasa malu menyebar liar di mata bayi susu. Fitur wajahnya terdistorsi dalam rasa sakit. Dengan kedua tangan mencengkeram kuat lantai batu. Kuku-kuku melengkung ke atas. Di sekitarnya terdengar orang-orang lewat mengacungkan jari dan berbisik. Setiap pandangan seperti tamparan keras yang nyaring, menamparnya dengan keras di wajah. Keinginan untuk bertahan hidup akhirnya menghancurkannya sepenuhnya. Martabat yang menggelikan itu. Bayi susu menutup matanya. Air mata mengalir deras. Dia perlahan-lahan menundukkan tubuhnya, membawa wajah yang dulu sombong itu menempel pada lantai batu yang kotor, mengulurkan lidah, menjilat air yang tercampur debu dan tanah. 1 kali, 2 kali. Ia seperti anjing liar yang sesungguhnya, berbaring di bawah kakiku, menelan semua rasa malu. Aku menjilat bersih. Dia mengangkat kepalanya, wajahnya penuh lumpur dan air. Tatapan matanya memancarkan aura yang sakit. Lin Fen,
Kamu pernah berjanji akan menyelamatkanku. Aku menatapnya sambil tertawa sinis. Aku melempar botol air mineral kosong yang ada di tanganku ke wajahnya. Botol plastik itu menghantam dahi dia, terpental dan jatuh di samping. Aku lupa memberitahumu. Aku berbalik, berjalan cepat menuju pintu rumah sakit. Dalam aturanku, bukan sekadar binatang. Di belakangku terdengar teriakan memilukan yang sangat putus asa dari bayi susu. Lin Fan, kau tidak akan mati dengan baik. Kembalilah dan selamatkan aku. Suara itu bergema di koridor, seperti jeritan hantu jahat di neraka. Aku tidak menoleh, membuka pintu kaca rumah sakit yang berat. Sinar matahari siang melimpah turun, menyilaukan namun hangat. Angin sepal-sepal menyentuh pipi, membawa pergi sisa kelabu terakhir di tubuhku. Aku berdiri di atas tangga, menghirup napas udara segar, mengeluarkan ponsel, membuka game simulasi 2D yang dulu mengisi seluruh hidupku. Di layar, 10 lebih istri virtual berbusana mewah, sedang tersenyum dan melambaikan tangan kepadaku. Tuan, selamat kembali. Suara notifikasi sistem terdengar. Aku melihat karakter 2D ini yang dulu membuatku melarikan diri dari realitas. Jari melayang di atas layar. 20 tahun hidup sebagai orang tak berguna. Beberapa bulan mimpi buruk keluarga kaya. Semua harus berakhir. Aku dengan tegas menekan tombol hapus akun. Konfirmasi menghapus semua data. Bar kemajuan konfirmasi langsung mengisi layar. Layar menghilang total. Menjadi selembar kosong. Aku memasukkan ponsel kembali ke saku. Mengangkat kepala. Menyambut sinar matahari yang menyilaukan. Berjalan dengan langkah besar ke depan. Jalan yang terus mengalir tanpa henti. Kalah total.